Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Putri dengan NIM 22000388. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Merangsang Otak Cilik, Desain Pembelajaran Inovatif untuk Memupuk Berpikir Kritis pada Generasi Muda atau Anak Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya untuk memenuhi ulangan tengah semester metode penelitian. Baik, mari kita ke dalam pemaparannya. Yang pertama, di sini ada daftar isi, yaitu ada latar belakang, tujuan penelitian, kajian teori, metode penelitian, dan juga penutup. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan berpikir kritis pada anak usia dini sangat penting untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di masa muda, di masa depan pun, terutama di era digital. Namun, banyak sekolah masih berfokus pada metode hafalan dan kurang mendorong keterampilan berpikir kritis. Berbagai pendekatan inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek dan inquiry mulai diterapkan untuk membantu anak-anak berpikir kritis. Teknologi juga membantu membuat pembelajaran lebih interaktif. Meskipun demikian, tantangan seperti kurangnya fasilitas dan pelatihan bagi guru masih perlu diatasi agar metode ini dapat diterapkan secara efektif di sekolah dasar. Lalu, ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi efektivitas desain pembelajaran inovatif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada anak-anak usia dini. Lalu yang kedua, mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan metode pembelajaran inovatif di sekolah dasar. Lalu yang ketiga, merumuskan strategi untuk mengatasi hambatan dalam menerapkan pembelajaran inovatif guna mengembangkan keterampilan berpikir kritis pada anak-anak. Selanjutnya, yaitu kajian teori. Teori berpikir kritis adalah kemampuan penting yang melibatkan analisis, evaluasi, dan refleksi terhadap informasi untuk membuat keputusan yang bijak. Kemampuan ini mencakup pemecahan masalah, mengambil keputusan, dan kreativitas, serta membantu individu dalam menilai keakuratan dan relevansi informasi. Dalam pendidikan, berpikir kritis sangat berharga untuk pemahaman, penerapan, pengetahuan oleh siswa. Sangat berharga untuk pemahaman dan penerapan pengetahuan oleh siswa pada anak-anak. Kemampuan berpikir kritis dapat diingatkan atau ditingkatkan melalui metode pembelajaran yang menekankan pengalaman langsung atau eksplorasi. Nah, indikator kemampuan berpikir kritis dengan 12 indikator diantaranya yaitu 1. Membangun keterampilan desain. Dengan indikator memfokuskan pada pernyataan dan menganalisis sebuah argumen. Lalu yang kedua adalah memberikan penjelasan sederhana. Dengan indikator mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya dan tidak serta mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi. Lalu yang ketiga yaitu membuat penjelasan lebih lanjut. Dengan indikator membuat deduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi, membuat induksi dan mempertimbangkan hasil induksi, serta membuat dan mempertimbangkan nilai keputusan. Lalu yang keempat ada menyimpulkan. Nah, dengan indikator menyimpulkan ini, mendefinisikan istilah dan mempertimbangkan definisi. Serta yang kelima adalah strategi dan taktik dengan indikator menentukan tindakan. Lanjut, ada kajian teori. Yang desain pembelajaran inovatif. Desain pembelajaran inovatif ini adalah pendekatan yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta kreatif. Pembelajaran berbasis proyek atau PBL memungkinkan siswa untuk menyelesaikan masalah nyata sehingga mendorong penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari dan menguatkan keterampilan berpikir kritis mereka. Sementara itu, pembelajaran inquiry mengajak siswa untuk mengeksplorasi pertanyaan dan mencari jawaban melalui investigasi mandiri yang membuat mereka lebih mandiri, analitis, dan refleksi atau reflektif. Lanjut, ada kajian teori penelitian terkait tentang desain pembelajaran inovatif dan pengembangan berpikir kritis. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa metode pembelajaran inovatif seperti integrasi teknologi dan pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran inquiry, dan pendekatan kolaboratif memiliki dampak positif
dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada anak-anak. Teknologi membantu siswa dalam eksplorasi dan kolaborasi untuk menyelesaikan masalah. Pembelajaran inquiry membantu siswa lebih analitis dan reflektif, sedangkan pembelajaran kolaboratif melatih mereka untuk memahami perspektif lain dan berpikir kritis melalui interaksi dengan teman sebayanya. Selanjutnya ada kajian teori pengaruh desain pembelajaran inovatif terhadap berpikir kritis di kalangan anak-anak. Desain pembelajaran inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek, inquiry, dan kolaboratif berperan penting dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis pada anak-anak. Metode ini memberikan pengalaman belajar langsung, eksplorasi, kolaborasi yang memungkinkan siswa untuk berpikir lebih kritis dan kreatif. Lingkungan belajar yang mendorong keterlibatan aktif dan otonomi siswa yang membantu mereka dalam menghadapi tantangan dan mengasah kemampuan berpikir kritis mereka. Pembelajaran inovatif ini diharapkan bisa diterapkan di sekolah dasar untuk mempersiapkan siswa menghadapi masa depan yang kompleks. Selanjutnya ada kajian teori, yaitu penelitian yang relevan. Yang pertama, Mustika 2021. Dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Berbasis Masalah terhadap Hasil Belajar dan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa, menemukan bahwa metode problem based learning atau PBL secara signifikan meningkatkan hasil belajar siswa dan keterampilan berpikir kritis. Dengan menggunakan metode ini, siswa diajak untuk menganalisis masalah nyata dan mencari solusi secara kelompok. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif dalam menyelesaikan masalah konkret membuat siswa lebih mampu berpikir kritis dan kreatif. Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, di mana siswa tidak hanya menerima informasi tetapi juga melibatkan dalam proses penemuan. Penelitian ini menekankan pentingnya pembelajaran berbasis masalah sebagai metode efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan penelitian ini untuk memupuk berpikir kritis pada generasi muda melalui desain pembelajaran yang inovatif. Lanjut, ada penelitian oleh Komara 2020 berjudul Pengaruh Pembelajaran Berbasis Proyek Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Sekolah Dasar, menyoroti efektivitas metode Project Based Learning atau PBL dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dalam studi ini, ditemukan bahwa siswa yang terlibat dalam pembelajaran berbasis proyek menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan analisis dan pemecahan masalah dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional. PBL memungkinkan siswa untuk terlibat langsung dengan materi pembelajaran melalui proyek yang relevan dengan kehidupan nyata, yang membuat mereka mengembangkan keterampilan berpikir kritis secara alami. Dengan memberikan konteks nyata, siswa didorong untuk berpikir lebih dalam dan kreatif dalam menyelesaikan tantangan yang dihadapi. Penelitian ini mendukung desain pembelajaran inovatif yang bertujuan untuk memupuk berpikir kritis, sejalan dengan fokus utama penelitian ini untuk merangsang otak cilik melalui pengalaman belajar yang interaktif dan relevan. Selanjutnya ada kajian teori menurut penelitian yang relevan. Yang ketiga yaitu menurut Rekmawati 2022 dalam artikel pembelajaran kreatif berpikir kritis melalui metode diskusi kelompok. Bagaimana diskusi kelompok dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Penelitian ini menunjukkan bahwa diskusi kelompok mendorong siswa untuk berbagi pandangan, pernyataan ide, menganalisis argumen dari rekan-rekannya. Hasilnya, siswa yang terlibat dalam diskusi kelompok tidak hanya lebih aktif dalam proses belajar, tetapi juga menunjukkan peningkatan dalam kemampuan berpikir kritis. Diskusi ini memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi yang sangat penting dalam pembelajaran kolaborasi. Fokus penelitian ini pada interaksi sosial dan kolaborasi sebagai kunci untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui pendekatan desain pembelajaran inovatif, di mana interaksi antara siswa dapat merangsang pemikiran kritis dan kreatif. Selanjutnya ada metode penelitian. Di sini saya menggunakan jenis metode penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami secara mendalam bagaimana desain pembelajaran inovatif mempengaruhi kemampuan berpikir kritis pada anak-anak. Dengan demikian,
Penelitian ini dapat menggali pandangan dan pengalaman siswa dan guru dalam proses belajar. Pendekatan kualitatif ini juga fleksibel, sehingga memungkinkan penelitian ini untuk mengikuti dinamika yang terjadi di lapangan dan melihat interaksi nyata antara guru dan siswa saat menerapkan metode pembelajaran inovatif. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam penerapan pembelajaran inovatif dalam satu kelas tertentu. Dengan studi kasus, penelitian dapat memahami bagaimana metode pembelajaran inovatif diterapkan dan pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir siswa atau berpikir kritis pada siswa. Studi kasus ini memberikan gambaran konkret terhadap efektivitas metode tersebut, serta faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pembelajaran, dengan fokus pada observasi langsung selama proses belajar mengajar. Lalu ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa sekolah dasar dan guru yang menggunakan metode pembelajaran inovatif. Siswa dan guru dipilih secara profesi sampling atau berdasarkan keterlibatan aktif siswa dalam pengalaman guru dalam menerapkan pembelajaran inovatif. Partisipasi siswa membantu peneliti memahami dampak metode pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis mereka. Sementara peran guru yaitu sebagai fasilitator dianalisis untuk memahami strategi pengajaran dan tantangan dalam penerapan metode inovatif. Selanjutnya, yaitu lokasi penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan di SD 03 Sunter Agung karena di sekolah ini menerapkan metode pembelajaran inovatif yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sekolah dasar dipilih karena pentingnya pengembangan keterampilan berpikir kritis pada tahap ini, dan kelas yang besar memungkinkan observasi interaktif atau interaksi antara siswa dan guru. Pemilihan lokasi ini juga mempertimbangkan kemudahan akses dan dukungan sekolah sehingga peneliti dapat melakukan observasi dan wawancara dengan lebih leluasa untuk mendapatkan data yang akurat. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian ini dimulai dengan persiapan, termasuk meminta izin kepada pihak sekolah dan menyiapkan instrumen penelitian seperti pedoman observasi dan wawancara. Setelah izin diperoleh, penelitian melakukan observasi langsung di kelas untuk mencatat interaksi guru dan siswa secara respon siswa terhadap metode pembelajaran inovatif. Terakhir, data analisis secara tematik untuk menemukan pola-pola yang sesuai dengan tujuan penelitian, lalu disusun dalam laporan yang menjelaskan pengaruh metode pembelajaran inovatif terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya, yaitu adalah instrumen penelitian. Ya, instrumen utama penelitian ini adalah metode sendiri yang mengumpulkan dan menganalisis data. Instrumen tambahan meliputi pedoman observasi untuk mencatat interaksi dan respon siswa secara pedoman, wawancara untuk memahami, lalu pandangan guru dan siswa secara mendalam. Dokumen dan catatan pembelajaran juga digunakan untuk melengkapi data, memastikan validas, dan memberikan gambaran lengkap tentang penerapan pembelajaran inovatif di kelas. Nah, lalu ada teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan, observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Observasi dilakukan langsung di kelas untuk memahami penerapan metode pembelajaran inovatif dan respon siswa. Wawancara semi terstruktur dengan guru dan siswa menggali pandangan serta pengalaman mereka tentang proses belajar. Dokumentasi berupa catatan, foto, dan video digunakan untuk melengkapi dan mendukung data dari observasi dan wawancara, sehingga memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam. Selanjutnya, uji keabsahan data. Nah, uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode serta memberikan checking. Triangulasi sumber membandingkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi. Lalu, triangulasi juga metode membandingkan hasil dari berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi dan wawancara untuk mempresentasikan kondisi nyata di lapangan.
Lalu memberikan checking dilakukan untuk meminta informasi, memverifikasi hasil wawancara sehingga data yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya. Lalu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik yang identifikasi tema-tema dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dikodekan untuk menemukan tema terkait, seperti pemahaman siswa, kemampuan berpikir kritis, dan respon terhadap pembelajaran inovatif. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dan dihubungkan dengan kerangka teori yang telah diterapkan dan bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan pemahaman mendalam tentang pengaruh desain pembelajaran inovatif terhadap keterampilan berpikir siswa atau terhadap inovatif terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan atas materi proposal yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.